Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniuha yang nomor dua. Nomor dua apa? Nomor satu apa? Tiba-tiba dua. Yang nomor satu udah lewat lama. Yang nomor satu tentang syurutus sholati khamsatun, halaman 4 itu. Bahwa syarat sahnya sholat itu ada 5. Ahaduha yang pertama toharatun an hadasin wa janabatin, suci dari hadas dan junub, itu yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Wasaniuha dan yang nomor 2 dari syarat sahnya sholat, yaitu toharatu badanin, sucinya badan, bukan bersihnya badan. Sucinya badan sama bersihnya badan itu beda. Kalau badan berkeringat lepek itu bersih nggak? Kotor tapi nggak najis. Kalau umpama keringetan banyak, itu kan lepek dan nggak nyaman, nggak enak ya. Dianggapnya nggak bersih tapi suci. Toharatu badanin yaitu sucinya badan kita ini. Wa malbusin dan segala yang dipakai. Malbus itu artinya yang dipakai, yang nempel di badan kita, yang dipakai dari ujung pala sampai ujung kaki. Kata kalau yang pakai kaos kaki ya kaos kakinya, kerudungnya, semuanya. Yang pakai laki-laki yang pakai sorban ya sorbannya semuanya. Pokoknya yang dipakai. Wa makanin, tempatnya. Jadi syarat yang kedua, syarat sahnya sholat itu suci badan, suci pakaian, suci tempat. Suci dari apa? An najasin, dari najis. Karausin, contoh najis itu karausin, seperti apa ya bahasanya, kotor sih ya. Ya, kalau agak kenyal ya pisang goreng, kalau empuk ya bubur. Karausin, baik itu punyanya manusia atau selain manusia. Kotoran aja lah. Nah, ya kotoran kan belum tentu itu. Kotoran manusia. Pokoknya itulah, terserah mau ditulis apa kek. Terserah pusat aja lah. Lah ya terserah situ, kalau saya mah gak usah saya tulis. Iya deh. Mau ditulis apa ya terserah lah. Karausin seperti itu, wa baulin, air kencing. Najis. Itu walaupun walau min makulin, itu dari hewan yang boleh dimakan, kotorannya tetap najis. Cuman kalau di YouTube itu ada ustadz-ustadz Wahabi yang mereka berfatwa bahwa kotoran dari hewan yang bisa dimakan itu, kata mereka, tidak najis. Itu kadang kalau dengar begitu pengen ada tai sapi langsung dilemparin gitu. Kata mereka, kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya itu tidak najis, kata mereka. Kata kita yo tetap najis. Lah apa iya yo? Sapi banget. Kotoran ayamnya yo. Apalagi musim-musim hujan gini. Di daerah mana itu kayak sapi dimasak ya? Iya. Bukan di kita ada Bali. Iya di Bali ya. Lah kalau muslim apa iya? Lah memang cari di YouTube-nya itu ada ustadz namanya Yahya Badrus Salam apa siapa. Itu menfatwakan bahwa kotoran dari hewan yang bisa dimakan dagingnya atau yang boleh, sapi, kambing, ayam kan boleh dimakan dagingnya ya. Kata dia itu tidak najis. Bahkan katanya kencing unta boleh diminum. Ya coba cari di YouTube-nya banyak. Namanya Ustadz Yahya Badrus Salam apa siapa ya.
Ya banyak ditentang sih, teman ya kalau mereka berfatwa seperti itu ya silahkan lah ya. Wong perbedaan pendapat itu sampai hari kiamat kurang 2 jam ya tetap ada. Iya, betul. Nah, kalau kopi itu, kopi luwak. Kopi luwak. Lah kalau kopi luwak yang kita beli itu kan kopi luwak-luwakan. Konon katanya kopi luwak yang asli harganya jutaan ya. Itu konon katanya yakhruju min sillitil luwak. Ada si itu luwak. Lah iya kan. Yakhruju yang keluar min sillitil luwak biar kelihatan Arab padahal mau bukan. Tetap aja yang Iya. Itu kan nya luwak. Tapi kok harganya mahal ya? Lah itu najis enggak itu? Lah iya kan. Kalau saya pernah lihat di YouTube saya lihatnya itu luwak itu dikasih makan kopi yang sudah tua ya. Itu dimakan, kemudian setelah dimakan kan Itunya nggak bisa dicerna gitu. lah ya kan keluar BAB-nya itu. Lah BAB-nya itu kemudian diapain pokoknya diproses jadi kopi. Lah itu termasuk najis bukan? Priye ya. Lah iya. Lah ini kan keterangannya contoh najis itu seperti BAB itu tadi atau kencing yang keluar yang iya walaupun min makulin dari hewan yang boleh dimakan apalagi luwak kan nggak boleh dimakan. Loh, lah iya ini hukumnya apa itu? Katanya harganya mahal ya? Katanya kalau yang saset 1000-an mana enggak mungkin itu mah luwak-luwakan itu mah. Saya emang dulu sempat penasaran, saya cari-cari akhirnya ketemu. Ada kitab namanya Fathul Mu'in kitabnya itu. Bahwa segala sesuatu, biji-bijian khususnya yang dimakan oleh hewan apa saja yang keluar masih utuh dan keras, maka itu bukan najis tapi mutanajis. Najis dan mutanajis itu beda. Kalau najis itu dicuci pakai 1000 kali cucian tetap najis. Tapi kalau mutanajis itu artinya benda suci yang kena najis. Itu dicuci kalau memang najisnya hilang maka benda itu kembali suci. Termasuk biji kopi itu tadi. Biji kopi itu aslinya kan suci. Lah kemudian dimakan oleh luwak dan keluar masih biji kopi. Lah itu maka hukumnya bukan najis tapi mutanajis. Najis itu memang benda yang aslinya najis dicuci kayak apa ya nggak bisa suci. Tapi kalau mutanajis itu benda suci yang kena najis. Bila dicuci sudah hilang baunya, rasanya, warnanya, maka benda itu hukumnya suci. Termasuk kopi luwak itu tadi. Yo biji apa aja lah, biji jambu kayak biji apa kayak. Kalau dimakan kok, nah kadang kayak di sawah tiba-tiba kok numbuh semangka. Lah itu biji dari mana itu? Lah iya itu loh. Apa orang makan semangka? Apa orang makan semangka? Apa debunya lewat sini? Lah iya kalau lewat mulut sini sih belum nggak najis. Lah kalau lewat sini, ini lewat sini. Lah iya. Tapi kan tetap utuh biji semangka, maka itu hanya mutanajis bukan najis. Walau min makulin, walaupun itu dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Contoh najis yang selanjutnya wa madhiyin. Madhi. Apa madhi? Tanya Mbak Google. Mazi. Kayak mani ya? Ya. Terus Tapi yang Bu Mansur biasanya tahu kalau ada yang begini-beginian dia biasanya tahu. Makanya dia masuk kok. Lenggak itu mani enggak najis memang kalau mani itu madhi itu tulisannya. Contoh najis itu wa madhiyin yaitu madhi, maka madhi itu najis. Lah definisi atau pengertian madhi itu apa? Biasanya Bu Mansur kalau beginian kan cerdas. Katon kayaknya Pak. Apa enggak nyambung apa ya? Katon.
sinyalnya nggak nyampe apa ya? Lagi lola. Putihan kali. Apa Mazi apa? Kalau Bu Haji tadi bilang apa? Licin gitu ya kan. Putihan. Iya, kan kayak kalau air mani kan encer. Kalau masih Licin. sama aja. Astagfirullah. Yang belum nikah pura-pura gak denger aja ya. Itu dia nggak budak ngurusin apa. Yang belum nikah pura-pura gak denger, kalau udah nikah mah. Mazi itu cairan yang keluar dari kelamin kita yang ketika hasrat berhubungan badan itu tinggi. Tapi bukan mani. Kalau mani itu keluarnya itu ada rasa tersendiri lah. Tapi kalau mazi itu pokoknya tiba-tiba keluar. Lah iyalah ngaji fikih ya memang begitu kok. Mazi itu harus bisa dibedakan dengan mani. Kalau mani itu tidak najis tapi wajib mandi. Tapi kalau mazi itu najis tapi tidak wajib mandi. Kebalikannya antara mani dan mazi. Kalau mani ketika keluar sperma itu maka wajibnya mandi. Wajib mandi besar. Tapi kalau mazi itu tidak wajib mandi besar. Nah, mazi itu cairan yang keluar dari sperma kita orang dewasa yang ketika keluarnya itu ketika hasrat berhubungannya badan tinggi. Yo bisa jadi ngayal, bisa jadi lah ya kalau udah nikah udah paham lah aslinya lah. Cuman kadang nggak bisa membedakan mana mazi, mana mani. Kalau mani itu kan keluarnya ada rasa tersendiri lah ya. Nah, yang belum nikah wis pokoknya mantuk-mantuk aja ya udah. Ketawanya Udah lehai aja kalau nikah. Iya, udah pintar, nggak usah belajar dari orang lagi udah. Lah iya. Nggak usah dianggap tabu, ini juga Lah pelajaran. iya, Pelajaran. Lu tabu gimana ditulis begini kok masuk tabu? Nggak maksudnya. Lah kalau mazi itu keluarnya tidak ada rasa tersendiri, pokoknya tiba-tiba lah kok basah. Tapi didasari dengan tadi keinginan yang lagi naik gitu loh. Yo kalau kata Bu Mansur ya karena ngayal ya. Maksud jangan pegang ononnya sapi. Tapi bukan kalau air kencing kan beda lagi kan rasanya kan beda, pokoknya beda lah. Nah, tadi Bu Haji memberikan keterangannya kebalik. Kalau mandi itu lebih encer, lebih encer. Kalau mani itu kan lebih agak dikit-dikit kental gitu loh. Ya tergantung sih. Bu Haji aja biang-biang Bu Haji ini kok. Ya ngaji fikih ya jadi begini kok. Tergantung masing-masing. Kalau mandi itu lebih encer. Nah, dan keluarnya ya tadi dulu yang membedakan spesifik itu kalau sperma itu ada rasa tersendiri, tapi kalau mandi itu tidak. Tapi hampir sama yaitu saat nafsu syahwatnya lagi on, lagi naik. Ayo musim dingin kok malah bakasnya begitu wah. Aduh. Iri. Untungnya Pak Mansur di rumah. Wah bahaya kalau nggak ada. Pulang nih, minta pulang nah. Iya bisa mengayal tadi. Nah itu termasuk najis. Ya namanya najis kalau kena di badan ya harus dicuci, kena di pakaian ya kena wajib dicuci. Tapi kalau mani itu tidak najis. Seandainya kena di baju, dipakai buat sholat juga masih sah. Tapi kok kayaknya gimana gitu ya? Jember. Jember itu Jawa Timur sana loh Jember. Kemudian wawadiyin. Nah wadi beda lagi. Kalau wadi itu biasanya keluar setelah kita kencing, terus kemudian kita cebok, terus kok ada rasa keluar lagi. Nah itu yang disebut dengan wadi. Dan itu ya najis, wajib dicuci. Atau penyebab keluarnya biasanya kalau habis angkat beban berat, capek, ya tiba-tiba kok
Kalau kencing kan keluarnya kerasa ya. Kecuali yang onderdilnya udah dol. Lah ya kalau onderdilnya masih normal, begitu badan capek kok mohon maaf tiba-tiba itunya basah, itu namanya wadi. Apanya Pak Ustaz? Alah, baru diperjelas. Kok ketularan Bu Mansur ini? Karena duduk bersebelahan kok jadi ketularan ini loh. Perasaan yang ngono anteng. Serem berarti ilmunya itu. Bedanya di situ. Tapi secara hukum antara madhi dan wadi itu sama, yaitu najis. Wajib disucikan. Kalau mani sperma kan beda hukumnya. Kemudian waqaihin, nanah. Wadami ya? Wadamin. Oh iya, wadamin, darah. Darah. Lah, kalau darah hewan sama hukumnya najis. Lah kalau darah umpama kadang kalau ayam. Marus, pada marus. Lah kalau marus mah jelas najis kan. Enggak yang sering kita ini kan ayam ya. Ya Allah. Kadang ya saya pernah sih beli, cuman mungkin masaknya kurang ini, di dalamnya itu masih yang mepet di tulangnya itu loh. Lah itu ya bener darah. Kalau itu bener darah, ya jangan dimakan. Karena itu hukumnya haram kalau itu darah. Tapi najisnya darah yang tersisa di sela-sela tulang itu dimakfu alias dimaafkan. Tapi jangan dimakan. Wong darah itu jelas haramnya lah, karena dinas dalam Al-Qur'an kan innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Kalau marus mah jelas haram. Cuman banyak orang yang makan ya tetap aja. Tapi jelas haram. Kalau kita sih insya Allah bisa hindari, cuman yang kadang yang tadi dulu darah di ikan, ayam. Kalau saya pernah nemu sih di ayam. Iya, di ayam. Kadang kan yang kalau yang potongannya kecil-kecil sih insya Allah matang sampai ke dalam ya. Kadang kan ada yang potongannya itu tebel, mungkin masaknya kurang lama atau gimana. Nah itu masih ada merah-merah yang nempel di tulang atau kadang kayak urat bapak itu. Nah kalau memang itu merah darah maka jangan dimakan. Walaupun najisnya itu termasuk yang dimaafkan. Maafkan itu ya tetap najis, tapi tidak seandainya kok kena di tangan ya wis rapopo. Damin darah. Wa qayhin nanah. Biasanya kalau apa bisulan ya, nanah ya, atau penyakit lain ya pokoknya yang ada nanahnya. Kemudian wa qayyi maidatin, muntah-muntah yang muntahannya itu sudah tertelan di dalam perut. Kadang kan ada makanan baru dikunyah, udah keluar lagi, itu belum najis. Tapi kalau sudah di dalam sini, umpama kita habis makan, kemudian jalan keluar kadang melihat apa gitu ya yang jijiki, lihat bangkai atau apa, kemudian muntah, maka muntahannya itu najis. Tapi kalau muntahnya itu yang keluar itu kok masih belum masuk ke dalam rongga perut sini, maka itu muntahannya belum najis. Walaupun keluarnya itu masih utuh, banyak habis makan mie, keluarnya masih mie. Nah itu kalau sudah masuk ke dalam perut itu maidah itu artinya kan tampungan perut itu. Nah qayyi maidatin yaitu muntah yang sudah masuk ke dalam perut. Nah itu yang dihukumi najis. Kalau yang kayak bayi gumoh itu ya, gumoh itu kan belum ke perut kan, masih hanya seputaran mulut, maka itu tidak najis. Mungkin kotor ya, tapi tidak najis. Karena kotor dengan najis itu kan berbeda. Wa kamaitatin ghairi basyarin, dan bangkai selain basyar manusia. Masuk manusia bangkai ya.
mayit lah ya. Bangkai manusia, bangkai manusia. Jenazah, kalau manusia mah jenazah itu tidak najis. Tapi kita yang habis megang disunahkannya wudu. Kalau yang habis mandiin disunahnya mandi. Wasamakin ikan, bangkai ikan itu suci dan halal. Makanya ikan nggak perlu disembelih. Nah, kalau ikan perlu disembelih, kalau teri nyembelihnya gimana? Sama pisaunya gedean pisau. Airborne. Nyucinya gimana? Wajarodin, belalang. Bangkainya tetap halal. Kalau zaman saya kecil dulu hampir tiap musim hujan begini nyari belalang. Belalang ya belalang kayu yang gede-gede segini loh. Oh itu halal, halalan thayyiban, walaupun sudah bangkek nemunya tetap halal. Yang coklat, yang gede-gede segini loh. Biasanya sering ada kok. Nah itu kalau di daerah saya banyak. Dan dulu Mas RT pernah beli online itu satu toples itu dimakan bareng-bareng. Yang renyah, yang asin. Nah, tapi kalau yang alergi, gatel, bengkak-bengkak, karena tidak semua orang bisa makan itu. Tapi itu bangkainya halal dan tidak najis. Wa kamuskirin ma'iin, dan kemudian minuman yang memabukkan ma'iin yang cair. Yang namanya minuman ya cair lah ya. Pokoknya minuman apa saja kalau diminum kok mabuk itu ya hukumnya najis. Kecuali memang minuman aslinya tidak memabukkan, cuman yang minum itu orang-orang malah minum Sprite mah nggak apa-apa, begitu dia minum malah mabuk. Ya berarti itu bukan minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan itu memang minuman yang secara hukum juga terlarang kan. Nah itu hukumnya najis. Yang apa? Hati-hati itu kalau kita beli jamu kadang ya, yang di tukang jamu itu loh. Nah itu kan kadang mungkin kita tidak beli itunya, cuman kan mungkin gelasnya. Ya kalau tukang jamu yang tempat cucinya itu wastafel sih masih ngalir ngairnya. Kadang yang cucinya cuma ember kecil, kayak ember hitam begitu, cuma dikasih plastik, kapiak. Nah itu itu di ember kecil itu kan biasanya kan gitu ya. Terus dia kapiak itu kan tidak mensucikan, bersih ya tapi tidak mensucikan. Lah kecuali kalau memang kalau jamu keliling sih insya Allah enggak jualan begitu kan ya. Cuman kan yang jamu mangkal itu biasanya kan ada orang yang datang ke situ untuk untuk itu loh mabuk itu. Entah itu pakai minuman apa kayak lah. Lebih amannya ya kalau kita beli mending beli sasetannya diaduk di rumah. Lebih aman. Nah, iya. Kalau enggak ya beli pakai gelas plastik apa-apa. Kecuali kalau yang tukang jamu yang depotnya besar itu mungkin kan cuci gelasnya kan ada wastafel ya airnya ngalir. Ya enggak masalah kalau yang itu. Cuman kalau yang ember kecil cuman diopek-epek, embernya ada plastiknya itu malah wis. Parah itu. Wa kalbin asiu. Anjing. Kalau kolbin artinya hati. Makanya beda kaf, beda kof. Kalau kolbin hati. Tapi kalau kalbin anjing. Beda huruf aja kan. Nah, iya. Kalau dibaca kolbin artinya hati. Manajemen kolbu itu cara mengatur hati. Kalau manajemen kalbu berarti angon anjing. Lah anjing itu kalau ngajak rame-rame. Kalau ketawa ngajak rame-rame. Anjing itu kalau kering kulitnya loh, umpama kita lagi apa kalau kering itu tidak najis. Tapi kalau dia basah atau dikeleti apa? Yang melet-melet tuh. Nah,
itu mutlak najis. Tapi kalau badannya itu hanya ketika dia basah. Tapi kalau kering nggak masalah. Tapi ini Pak. Cuman saya seumur umur juga belum pernah sih. Pernah sekali saya ingat saya kerja di daerah Ciputat sono. Saya nunggu teman duduk di pos security. Dan saya kan di bawah ada anjing datang dibus-bus. Dibus-bus apa ya? Wah, saya cari kayu aja saya lemparin ke got. Sandal swallow aja. Coba kalau sandal mahal ya saya cuci. Sandal swallow jelek ya. Daripada ribet nyuci 7 kali mending lemparin aja di got. Saya nyuci nih. Ntar ya pakai orang. Wahin zirin. Ini yang sopan babi apa celeng? Terserah pokoknya khinzir itu maknanya itu babi. Bagong. Terserah mau dimaknai apa cat apa bijua apa itu ya, kalau dalam kitab lain kan najis dibagi menjadi 3 itu ya, ada mughaladoh, mukhaffafah, mutawassithah. Cuman dalam kitab ini tidak dirinci seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ditutup dengan B2I. Nenek ya.